Hei dan halo semuanya, kembali lagi di channel 7S, tentunya untuk menonton alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan rangkuman alur cerita film yang berjudul Warm Bodies, sebuah film zombie yang sedikit berbeda dari film-film zombie biasanya, karena lebih menekankan kepada sisi romantisme seorang zombie. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Diceritakan di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya telah menjadi kota yang dipenuhi dengan zombie, yang mana zombie di kota ini memiliki sedikit keunikan, yaitu beberapa zombie masih memiliki pikiran layaknya manusia, seperti zombie yang bernama R ini. R masih memiliki sedikit memori tentang kehidupannya di masa lalu, ketika ia masih menjadi manusia. Ia juga memiliki seorang sahabat yang bernama M, yang mana mereka berdua masih bisa berkomunikasi, meskipun dengan bahasa yang sedikit unik. Selain zombie yang memiliki pikiran, ada juga zombie yang telah berevolusi menjadi zombie spesies baru yang menyerupai sebuah tengkorak, atau yang lebih dikenal dengan sebutan bonis. R tinggal di dalam sebuah pesawat, dan untuk menikmati harinya ia biasa mendengarkan sebuah lagu dari piringan hitam. Seperti pada film zombie lainnya, koloni manusia yang tersisa, hidup di sebuah wilayah yang telah dibatasi oleh sebuah dinding besar. Suatu hari sekelompok pemuda yang terdiri dari Julie, Perry, Norah, dan dua orang teman lainnya ditugaskan oleh seorang kolonel bernama Grigio, untuk pergi keluar dinding untuk mencari obat-obatan, karena persediaan koloni mereka saat itu mulai menipis. Ketika mereka semua sudah sampai di sebuah rumah sakit, di saat yang bersamaan R dan kawan-kawannya melintas di sana, dan mencium adanya bau manusia. Tak selang beberapa lama, Julie langsung mendengar adanya zombie yang datang, namun Perry tetap menyuruh mereka untuk mengumpulkan obat-obatan. Para zombie pun langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan menyerang mereka semua. Ketika terjadi pertempuran di antara kedua kelompok tersebut, R tiba-tiba terpesona melihat kecantikan Julie, dan hal itu membuat R ingin mendekati Julie. Perry awalnya berusaha untuk menghadangnya, namun R jauh lebih kuat darinya, dan akhirnya Perry pun tewas dimakan oleh R. Diperlihatkan bahwa R memiliki sebuah kemampuan khusus, di mana ketika ia memakan otak manusia, R bisa melihat semua memori yang tersimpan di otak yang dimakannya. Dan dari situlah R mengetahui jika Perry adalah pacar dari wanita yang membuatnya terpesona itu. R lalu mendekati Julie dan mengoleskan darahnya ke wajah Julie, dengan maksud agar hawa manusia Julie tidak terdeteksi oleh teman-teman R. Julie kemudian dibawa oleh R ke kediamannya, yaitu sebuah bangkai pesawat di sebuah bandara. Maksud R untuk membawa Julie ke rumahnya adalah untuk mendekati Julie, karena ia sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Julie. Sayangnya Julie sebaliknya sangat ketakutan dengan R, sehingga R dengan terpaksa meninggalkan Julie sendirian, berharap ia bisa menjadi lebih tenang. R lalu kembali memakan sisa otak milik Perry yang masih ia simpan, dan saat itulah ia kembali melihat kenangan antara Perry dan Julie. Kemudian R kembali mencoba untuk mendekati Julie, dengan cara berperilaku romantis layaknya seorang manusia, dan ia juga mencoba untuk membuat Julie nyaman, dengan berkata jika Julie aman untuk tinggal bersamanya. Entah kenapa jantung R yang sudah lama tidak berdetak ketika menjadi zombie, tiba-tiba kembali berdetak setelah ia berinteraksi dengan Julie. Besok paginya Julie sudah tampak sedikit lebih tenang dibanding hari sebelumnya setelah melihat kelakuan R yang sangat baik. Ia kemudian meminta R untuk mencarikannya makanan, dan dengan senang hati R menurutinya. Julie ternyata mencoba untuk kabur, namun ia justru nyaris dimangsa oleh zombie lainnya, jika saja R tidak datang dan kembali mengolesi Julie dengan darahnya. Ketika mereka sudah berada di dalam rumah R, Julie menikmati makanan yang dibawakan R, sembari berkenalan lebih dekat dengan R. R pun merasa sedang berkencan dengan Julie, namun sayangnya ia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Julie kemudian meminta untuk dibebaskan karena ia sangat rindu dengan rumahnya. Namun R yang tidak ingin Julie pergi memberi 1000 alasan, agar Julie tidak pulang ke rumahnya. R meminta Julie agar tinggal di sana sementara waktu, sampai semua zombie lupa akan keberadaan Julie di sana. Hari-hari berikutnya mereka pun melakukan aktivitas bersama layaknya berteman dengan sesama manusia, dan mereka pun menjadi semakin dekat. Suatu malam Julie curhat kepada R, jika dia sangat sedih karena merindukan Perry yang sudah tiada. R yang tidak ingin wanita pujaannya bersedih pun mencoba menghiburnya dengan memutarkan Julie sebuah lagu romantis, yang mana hal tersebut membuat Julie sangat terkesan dengan R.
R ternyata juga ikut sedih melihat Julie yang bersedih karena kematian pacarnya, dilihat dari sebuah adegan ketika R kembali memakan sisa otak Perry. Tak selang beberapa lama R pun sadar jika Julie sudah tidak ada di tempatnya. Julie lagi-lagi berusaha untuk kabur, namun usahanya tersebut kembali gagal karena ia bertemu dengan zombie M. R lalu datang dan menyelamatkan Julie yang hampir saja dimakan oleh M, yang lalu membuat M marah besar. Pertikaian itu memicu kedatangan para Bonis, dan dengan segera mereka mengejar Julie dan R yang berusaha untuk lari. Mereka berdua awalnya sudah terkepung oleh para Bonis, namun beruntung M datang menyelamatkan mereka. M membawa mereka ke parkiran bandara, dan di sana ternyata para zombie sudah berkumpul untuk menyantap mereka. Namun karena melihat tumbuhnya rasa cinta Julie kepada R, membuat para zombie mengurungkan niatnya untuk memakan Julie, dan justru membiarkan mereka berdua untuk pergi menggunakan mobil R. Mereka menerobos hujan yang sangat deras, dan sampailah mereka pada sebuah rumah tak berpenghuni. Julie yang merasa ketakutan untuk tidur sendiri, akhirnya mengajak R untuk tidur bersamanya. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan jika jantung zombie-zombie lainnya mulai berdetak kembali, sama seperti apa yang dirasakan oleh R. Namun momen indah itu seketika dirusak oleh para Bonis, yang mengancam mereka untuk segera mencari R dan Julie, atau para Bonis akan membunuh mereka. Kembali lagi ke tempat Julie dan R, di mana Julie melihat ayahnya bersama dengan para pasukan patroli. Dari sini bisa dilihat bahwa Julie sudah mulai ada perasaan dengan R, karena sebenarnya ia bisa saja kabur dan menyuruh pasukan patroli untuk membunuh R, namun ia memilih untuk diam agar R tidak terbunuh. Saat tengah malam, R mendapatkan momen langka, di mana Julie membuka bajunya karena kedinginan, namun R hanya mengintipnya saja. Keesokan paginya R yang baru saja terbangun terkejut, karena Julie sudah tidak ada di tempat tidurnya, dan kali ini ia benar-benar berhasil kabur. R yang sangat sedih pun hanya bisa pasrah dan pergi kembali ke rumahnya. Saat Julie sudah berhasil kembali pulang, di saat yang bersamaan diperlihatkan sebuah scene di mana R perlahan mulai memiliki sifat manusianya kembali, karena untuk pertama kalinya ia bisa merasakan dinginnya hujan. Hal itu ternyata dirasakan juga oleh teman-teman R, di mana mereka juga mulai mendapatkan ingatan mereka ketika menjadi manusia. Mendengar hal itu R mempunyai ide untuk menemui Julie, untuk memberitahunya jika ada kemungkinan para zombie bisa sembuh kembali. Dengan diantar oleh teman-temannya, R pun akhirnya berhasil sampai di kota yang dihuni manusia, melalui sebuah jalan pintas yang dilihat R dari ingatan Perry. Di rumah Julie bercerita kepada Nora jika ia sangat merindukan R, dan Nora merespon hal itu dengan tanggapan aneh. Nora kemudian tertidur, sementara Julie merenung di balkon rumahnya. Tiba-tiba dari bawah R memanggil Julie, dan Nora pun juga keluar untuk melihat R. R kemudian dibawa masuk oleh Julie, dan di sanalah Nora merasa takjub melihat seorang zombie yang sangat berbeda dari zombie yang lainnya. R lalu menceritakan kepada mereka berdua jika teman-temannya juga perlahan mulai mendapatkan sifat manusianya kembali, dan sangat besar kemungkinan mereka bisa disembuhkan. Mendengar itu Julie ingin mempertemukan R dengan ayahnya, berharap ayahnya bisa melakukan sesuatu tentang ini. Namun Nora berkata jika itu akan membahayakan R, karena ayah Julie menganggap jika zombie adalah makhluk mati yang sudah tidak memiliki akal. Agar penampilan R tidak terlalu mencolok, mereka berdua akhirnya mendandani R, sehingga penampilan R kini terlihat seperti manusia seutuhnya. Sayangnya ketika bertemu dengan Kolonel Grigio, ia tetap mengetahui jika R adalah zombie, dan ia malah ingin menembaknya. Meskipun Julie memberitahu ayahnya jika para zombie memiliki kemungkinan untuk sembuh, ayahnya tetap tidak mempercayainya dan menganggap itu hal konyol. Beruntung Nora datang dengan menodongkan pistol ke kepala Grigio, sehingga R dan Julie bisa pergi dari sana, untuk memberitahu para zombie jika rencana mereka telah gagal, dan mereka harus bersiap untuk gempuran serangan pasukan Grigio. Julie dan R pun akhirnya bertemu dengan M dan para zombie lainnya di stadion bola, dan M berkata, jika para zombie sudah siap untuk melindungi mereka dari serangan para Bonis. Tak lama, para Bonis seketika muncul dari atap stadion, dan menyerang semuanya. Julie dan R pun berlari dari kejaran para Bonis. Sementara itu pasukan yang dikerahkan Grigio untuk mencari Julie juga diserang oleh para Bonis, namun mereka akhirnya mendapatkan bantuan dari para zombie biasa. Mereka dibuat heran dengan para zombie biasa yang saling bertarung untuk melindungi Julie dan R.
Hal itu kemudian dilaporkan kepada Kolonel Grigio, yang membuat Kolonel juga heran dengan situasi tersebut. Sementara itu Julie dan R masih mencoba kabur dari kejaran para Bonis, namun pada akhirnya mereka terkepung, dan sialnya lagi mereka bertemu jalan buntu. Dengan terpaksa mereka berdua loncat ke bawah, dan akhirnya jatuh di sebuah kolam. Julie awalnya khawatir jika R mati akibat terbentur lantai kolam, namun ternyata R juga berhasil selamat. Mereka berdua pun akhirnya berciuman, dan hal itu seketika membuat R menjadi manusia normal kembali. Namun R tiba-tiba ditembak oleh seseorang, yang tidak lain adalah Kolonel Grigio. Dengan segala hal yang telah dilihatnya tadi, ternyata Kolonel Grigio tetap tidak percaya jika zombie telah berubah. Sampai akhirnya Kolonel terkejut, ketika melihat R yang mengeluarkan darah akibat tertembak tadi, dan akhirnya Kolonel pun percaya jika zombie bisa sembuh. Setelah kejadian itu, para tentara pun akhirnya bekerja sama dengan zombie biasa untuk menghabisi zombie Bonis. Kini para zombie mulai hidup berdampingan dengan manusia, dan perlahan mereka juga kembali menjadi manusia. Semua pun akhirnya hidup berbahagia, dan pada akhirnya tembok pembatas pun diruntuhkan. Oke, itu tadi ringkasan alur film dari Warm Bodies, yang mungkin bisa diambil sebuah pelajaran, yaitu seburuk apapun perilaku seseorang, pasti mereka masih memiliki hal baik dalam dirinya. Dengan cinta dan kasih yang kita berikan, bukan tidak mungkin keburukan dalam seseorang tersebut tidak bisa dihilangkan. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film-film seru lainnya.